Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prayogo, kami dari kelompok 7, ruang 002. Kami akan menjelaskan tentang penguasaan teknologi dalam sistem informasi di negara berkembang. Yang akan kami paparkan salah satunya adalah negara India. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo, NIM F1E122157. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya Yogi Akbarilianto, NIM F1S122104 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Febri Heriansah, NIM F1E1229195 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Ayu Friska Purba dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM F1E122058. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang apa sih negara India itu untuk penjelasan yang pertama. Baiklah, negara India termasuk sebagai bagian dari benua Asia, atau lebih tepatnya itu berada di Asia Selatan. Negara ini berada pada urutan ke-7 sebagai negara terluas di dunia berdasarkan letak geografisnya. Asal-usul negara yang mempunyai ibu kota bernama New Delhi ini berasal dari kata Sindhu atau Indus, yakni nama salah satu sungai yang mengalir di India. Kemudian untuk bentuk pemerintahan negara India yaitu Republik Federal dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Untuk karakteristik negara India sendiri itu yang pertama menjadi tempat pegunungan tertinggi di dunia yaitu Himalaya yang memiliki puncak yang bernama Mount Everest dengan tinggi 8.849 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua, terdapat sebuah lembah yang terkenal akan keindahannya yang bernama Lembah Kashmir. Yang ketiga, memiliki kota pelabuhan terpenting bernama Madras, Calcutta. Untuk iklim di negara India ini sangat beragam, yakni iklim tropis dan subtropis, dengan perbedaan suhu udara yang cukup signifikan saat musim tertentu. Bahkan di kawasan pegunungan, iklim dapat berubah cukup ekstrim, yakni dari iklim subtropis menjadi iklim polar hanya dalam jarak beberapa mil. Untuk siklus iklimnya terbagi menjadi 3 fase. Untuk musim hangat ini terjadi antara Juni dan September. Musim dingin ini terjadi antara Oktober dan Maret. Kemudian selanjutnya untuk musim panas terjadi April dan Juni. Untuk penduduk di India sendiri, negara India ini memiliki jumlah penduduk kedua terbesar setelah Tiongkok. Untuk penduduk asli negara India ini, bangsa Dravida banyak ditemukan di bagian selatan India, sedangkan saat ini penduduk India banyak pula yang berasal dari ras Caucasoid atau dikenal sebagai sebutan bangsa Arya atau Hindi. Bahkan terdapat ras lain yaitu ras Mongoloid yang tinggal di wilayah Assam. Untuk kekayaan alam di India yang dimiliki India dimulai dari hutan dengan luas wilayah mencapai 718.000 km persegi. Persebaran terdapat di Madhya Pradesh yakni 133.000 km persegi. Hasil hutan yang menjadi andalan negara India yakni damar, karet, bambu, kayu, dan rempah-rempah. Tidak hanya itu saja, kekayaan alam di India juga berasal dari sektor pertambangan. Hasil tambang yang dimiliki India digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah barang tambang bukan logam, yang kedua besi dan berelang untuk industri berat, yang ketiga adalah mineral untuk pembangkit tenaga listrik. Untuk sistem perekonomian di India sendiri, hampir sebagian penduduk India bermata pencaharian sebagai petani, yaitu kurang lebih sebesar 75%, sebesar sepertiga GNP negara yang berasal dari sektor pertanian. Jika saya diberi pertanyaan, apa sih kunci keberhasilan negara India
dengan teknologi informasinya? Maka saya akan menjawab ada 3 faktor penting negara India dengan kemajuan teknologi informasinya. Yang pertama adalah pendidikan yang mumpuni. Selain warga India yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik, mereka juga tidak segan-segan untuk bermigrasi ke negara Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu IT-nya. Bahkan menurut data imigran, penduduk India atau negara India ini adalah negara yang paling berpendidikan di Amerika Serikat. Kemudian lanjut poin yang nomor 2, yaitu warga India pandai berbahasa Inggris. Bahasa Inggris ini merupakan modal utama, modal awal untuk kita menjadi seorang programmer. Dengan pahamnya kita terhadap bahasa Inggris ini, tentunya kita mendapat pengetahuan baru yang mungkin kita tidak dapatkan jika kita tidak paham terhadap bahasa Inggris ini. Dan di India, dari kecil mereka dibina untuk berbahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya. Kemudian lanjut ke poin nomor 3, orang India ini pantang menyerah. Semangat dan keberanian orang India yang ditumbuhkan ini membuat mereka tidak lelah untuk mempelajari hal-hal baru. Ini juga yang mereka terapkan ketika mempelajari ilmu IT. Oke teman-teman, mengapa kita menganalisa negara India dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini? India adalah salah satu negara berkembang yang sangat cocok menjadi tolak ukur negara-negara berkembang lainnya di bidang kemajuan teknologi pada saat ini. India mampu membuat kemajuan signifikan di bidang sains dan teknologi. Seiring digitalisasi tumbuh, India juga membuat kemajuan di bidang 3D printing dan robotika. Dan jangan lupa, perusahaan-perusahaan tinggi di dunia saat ini dipimpin oleh orang-orang berdarah India. Salah satunya yaitu CEO Microsoft, namanya Satya Nadella, yang mampu mengharumkan nama India di kancah internasional. Bagaimana keberhasilan India dalam pengembangan teknologi sistem informasi? India merupakan salah satu negara tercepat pertumbuhan teknologi sistem informasi. Salah satunya adalah laris manisnya smartphone di India. Perusahaan India membuat kebijakan dalam pengembangan teknologi informasinya dengan menerapkan Made in India. Perusahaan domestik dan luar India akan membayar pajak kepada negara India dalam pemenuhan kebutuhan teknologinya, seperti Xiaomi, Apple, Samsung, ZTE, dan Colpet. Dalam berkat nama-nama itu, nama-nama vendor asli India seperti Micromax, Intex, dan Lavra menjadi mencuat di negara vendor luar India seperti Samsung, Lenovo. Pengembangan teknologi informasi dalam pemerintahan India mulai merintis perubahan di bidang pengembangan industri teknologi dan informasi sejak 1997 dengan membentuk tugas Gugus National Technology and Software Development (D4C). Melalui pembentukan tugas itu, pemerintah menegaskan misinya dalam memformulasikan kebijakan nasional terkait informatika untuk membawa India menjadi negara superpower di bidang teknologi dan informasi. Ada 3 fokus utama pemerintahan India dalam perencanaan kebijakan nasional di bidang informatika. Yang pertama, mengakselerasi pembuatan infrastruktur informasi, termasuk pembuatan serat optik, komunikasi satelit, dan jaringan nirkabel. Yang kedua, meningkatkan jumlah ekspor teknologi informasi. Yang ketiga, meningkatkan literasi komputer dan teknologi informasi di berbagai bidang termasuk diutama di bidang pendidikan. Bagaimana dengan pengembangan teknologi dalam sistem informasi? Yang pertama, Information Technology Act 2000 sebagai hukum dasar yang digunakan
untuk terselenggaranya e-governance melalui kebijakan yang dibuat, India melakukan perubahan cara bertransaksi yang sebelumnya berdasarkan kertas atau paper-based ke dalam bentuk elektronik melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Yang kedua, Communication Convergence Bill pada 2001 sebagai kerangka delegasi untuk melakukan komunikasi konvergen telekomunikasi, internet, dan layanan broadcasting. Yang ketiga, Agenda for E-Governance Policy sebagai panduan proyek dan kebijakan e-governance. Demikianlah hasil pemaparan tugas 1, menjelaskan penguasaan teknologi dalam sistem informasi dari salah satu negara yaitu India. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan pengucapan yang salah. Kami dari kelompok 7, ruang R002, mengucapkan sekian dan terima kasih.